Berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam. Kali ini kita mau ngapain? Bersenang-senang. Ya, kali ini kita masih membahas tentang elastisitas. Tepatnya kita akan menjelaskan tentang hukum Hooke dan energi potensial. Ya, yuk kita simak apa itu hukum Hooke dan energi potensial. Nah, ternyata hukum Hooke itu menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan panjang. Jadi ketika pegas itu dikasih gaya, maka dia akan mengalami perubahan panjang. Makanya hukum Hooke itu katanya tuh F itu sama dengan K kali delta X, di mana gaya itu berbanding lurus dengan konstanta pegas dan perubahan panjang. Tapi diingat, di hukum 3 Newton itu ada gaya aksi dan reaksi ya. Jadi gaya penggantinya itu dianggap negatif dari gaya pegasnya. Makanya dianggap negatif ya dari hukum 3 Newton itu. Makanya hukum Hooke itu F itu sama dengan negatif K kali delta X, di mana F itu merupakan gaya, K itu merupakan konstanta pegas, delta X itu merupakan perubahan panjang. Nah, selanjutnya kita akan lihat grafik ya. Grafiknya itu grafik gaya terhadap perubahan panjang ya. Di sana kita lihat animasi, ternyata ketika pegas dikasih beban, apa yang terjadi akan mengalami perubahan panjang tepatnya ya. Jadi ketika pegas, kita simak ya, ada pegas dikasih beban, maka apa yang terjadi, dia akan mengalami perubahan panjang ya. Makanya grafik yang terjadi dia akan linear. Kenapa? Ketika gayanya sedikit maka perubahan panjangnya sedikit, tapi perubahan panjangnya sedikit. Tapi ketika gayanya diperbesar maka perubahan panjang juga akan semakin besar, akan terus menerus. Ketika gayanya semakin besar lagi maka perubahan panjangnya akan semakin besar lagi, maka didapatkanlah grafiknya gaya terhadap perubahan panjang itu linear ya. Jadi seiring waktu ketika gayanya semakin bertambah maka perubahan panjangnya juga bertambah. Nah, garis linearnya itu atau gradiennya itu merupakan konstanta pegas ya. Itu dia grafik gaya terhadap perubahan panjang. Nah, selanjutnya di hukum Hooke juga ini ada tabel batas-batas gaya terhadap perubahan panjang ya. Tadi kan kita tahu kalau misalkan karet, baja, aluminium, semua benda yang elastis dia memiliki modulus yang berbeda-beda ya, tingkat keelastisitanya itu berbeda-beda ya. Jadi ternyata bahan elastis itu tidak mesti harus kembali ke semula. Mungkin ada yang namanya dia mengalami daerah elastis, ada yang mengalami daerah plastis, ada juga mengalami daerah rusak ya. Nah, ini salah satunya bahan elastis ya. Tapi perlu diingat, bahan elastis itu bukan cuman karet, besi, aluminium, semuanya itu boleh dianggap bahan elastis. Kalau misalkan dikasih gaya, dia akan kembali ke semula. Tapi ke semulanya itu apakah seutuhnya ke semula ataukah sebagian atau seperti apa ya. Jadi karet ini pun bisa dianggap bahan elastis, bisa dianggap bahan plastis. Ketika apa? Ketika dikasih gaya yang terlalu besar. Jadi kalau misalkan ini karet ditarik segini terus dilepaskan lagi gayanya, dia akan kembali ke semula. Maka daerah ini atau ketika dikasih gayanya sebesar yang barusan ibu tampilkan, itu berarti dia merupakan masih daerah elastis. Tapi ketika gayanya terlalu besar gitu ya, maka dia sebenarnya kalau kalau ini terlalu kebesaran gayanya, maka ini udah daerah patah atau enggak plastis juga ya. Atau misalkan kalau misalkan tahu ya, pasti punya kolor ya. Kalau misalkan lama-kelamaan dipakai itu kan suka melorot ya, maka tidak elastis lagi, dia udah jadi bahan plastis ya. Jadi karet ini bisa dijadikan bahan elastis atau bisa dijadikan bahan plastis, tergantung gaya yang diberikan. Ketika gayanya yang diberikan terus dihilangkan dia kembali ke semula, maka dia dianggap bahan elastis. Tapi kalau misalkan gayanya terlalu besar, maka apa yang terjadi? Dia menjadi plastis ya, tidak kembali ke semula karena dia udah jadi patah atau sudah termasuk ke daerah yang rusak. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang energi potensial gas ya. Jadi di elastisitas juga pasti akan terjadi yang namanya energi potensial pegas. Contohnya pistol-pistolan ya, seperti di sebelah kan. Dalamnya itu biasanya terdiri dari pegas ya. Jadi pada waktu kita menekan pegas, energi yang kita berikan itu akan disimpan pegas dalam bentuk energi potensial pegas ya. Besarnya energi potensial pegas itu dapat dihitung usaha menekan pegasnya itu berapa sih ya.
Jadi si pegas itu dia akan memerlukan energi juga ya, jadi energi potensial pegas. Tapi energi potensial pegas ketika misalkan mainan pepestolannya itu dilepaskan, dia akan bergerak si panahnya itu, maka energi potensial pegasnya berubah menjadi apa? Menjadi energi kinetik ya. Nah, kita ketahui ya. Tadi energi potensial pegas itu kan contohnya main pistol-pistolan nih. Kalau misalkan tadi kan kita tahu ketika gayanya terlalu besar maka perubahan panjangnya semakin besar. Ketika gayanya semakin besar perubahan panjangnya semakin besar. Sampai akhirnya ketika gayanya semakin besar yang ada itu patah ya, jadi rusak. Nah ternyata kalau misalnya kita lihat grafik gaya terhadap perubahan panjang itu dia linear sikanya. Dia gradiennya linear. Maka energi potensial pegas itu sama dengan luas di bawah kurvanya. Kalau kita perhatikan gaya terhadap perubahan panjang, grafik di bawah kurvanya itu membentuk bangun apa? Bangun segitiga. Maka energi potensial itu sama dengan luas segitiga ya. Luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Alasnya apa? Delta L ya. Tingginya apa? F. Maka energi potensial itu setengah delta L kali F. Kita ketahui F itu kan hukum Hooke. Hukum Hooke juga boleh diganti. Jadi apa? K kali delta L ya. Jadi delta L maupun delta X itu sama aja perubahan panjang. Boleh delta L, delta X, delta Y itu juga sama. Yang jelas itu perubahan panjang. Maka didapatkanlah boleh energi potensial itu setengah delta L kali F atau setengah K kali delta L kuadrat, penurunan dari hukum Hooke ya. Jadi energi potensial itu boleh sama dengan apa? Setengah K kali delta L kuadrat. Di mana energi potensial itu satuannya Joule, K itu konstanta pegas, delta L itu perubahan panjang satuannya meter. Ingat ya, pipestolan itu kalau misalkan dilepas dia akan bergerak, maka energi potensial dia akan berubah jadi energi kinetik. Energi kinetik masih ingat ya, setengah mp kuadrat ya. Oke, selanjutnya mari kita sholat ya, soal latihan. Nah, di sini katanya ada sebuah pegas nih, panjangnya 10 cm ya. Jadi kalau misalkan 10 cm ubah dulu ya kena meter, jadi berapa? 0,1 meter. Digantung nih beban sehingga bertambah panjang. Panjangnya itu 0, cm, 0,5 cm. Terus jika konstanta pegasnya 200 Newton per meter, maka massa beban tersebut berapa? Jadi perlu ditekankan lagi, hukum Hooke itu perubahan panjang, bukan panjang mula-mula ya. Itu kan ada informasi, panjang awalnya itu 10 cm. Terus mengalami perubahan panjangnya si pegasnya itu 0,5 cm. Konstanta pegasnya 200 Newton per meter, maka massa bebannya berapa? Kita ketahui ya, hukum Hooke itu F sama dengan K kali delta X. Dimana karena digantungkannya beban, maka si F-nya itu boleh dong diganti jadi beratnya. Beratnya itu kan massa kali gravitasi ya, dikali K kali delta X. Ingat ya, perubahan panjangnya itu bukan yang 10 cm, tapi yang perubahan panjangnya itu 0,5 cm. Diubah kena meter nih, kan naik 2 ya, jadi kali 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi F-nya itu diganti massa kali gravitasi, percepatan gravitasi nilainya 10, K-nya 200, delta X-nya 5 kali 10 pangkat negatif 2. Maka didapatkanlah massanya itu nilainya berapa? 0,1 kg. Nah, itu dia kalau misalkan menentukan massa. Nah, kita lanjut lagi soal sholat ya, soal latihan. Di sini katanya tuh perhatikan grafik di bawah ini. Konstanta pegas manakah yang memiliki nilai yang paling besar? Di sini itu tertera ada grafik gaya terhadap perubahan panjang. Ada garis P linear, ada Q linear, ada R linear ya. Pertanyaannya, manakah konstanta pegas yang paling besar? Kita ketahui ya, balik lagi ke hukum Hooke. Hukum Hooke itu kan gaya itu berbanding lurus dengan konstanta pegas dan perubahan panjang. Maka F itu kan sama dengan K kali delta S. Kalau dipindah ruas, konstanta pegas itu boleh sama dengan gaya dibagi perubahan panjang. Artinya si konstanta pegas itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan apa? Dengan perubahan panjang. Berarti kalau misalkan gayanya semakin besar, maka konstanta pegasnya juga semakin besar. Tapi kalau perubahan panjangnya semakin besar, berarti konstanta pegasnya semakin kecil karena dia berbanding terbalik ya. Jadi lihat, kalau misalkan gaya yang besar, perubahan panjangnya yang kecil, berarti konstanta pegasnya yang paling besar. Kita perhatikan gambarnya, ada konstanta si P, ada si Q, ada
si R. Kita lihat si P, dia yang paling curam ya, dia yang paling curam. Kalau misalnya kita perhatikan, gayanya itu semakin besar, gayanya itu besar, dalam delta X-nya itu kecil, berarti F-nya besar, delta X-nya kecil, berarti konsentrasi si P itu besar. Si Q, dia standar ya di tengah-tengah antara P dan QR. PF-nya sekian, delta X-nya sekian. Si R, F-nya kecil, tapi delta X-nya besar. Maka kalau F-nya kecil, delta X-nya besar, maka konstanta pegasnya itu jadi kecil. Maka konstanta pegasnya yang paling besar itu diurutkan dari si P, terus si Q, terus si R. Kenapa? Karena dia yang paling curam ya, paling curam. Jadi si konstanta pegas yang si P itu lebih besar dibandingkan si Q, dibandingkan si R. Jadi si P paling besar, Q di tengah-tengah, R itu paling kecil. Maka jawabannya konstanta pegas manakah yang paling besar? Maka konstanta pegas yang paling besar itu yaitu pegas yang si P. Kenapa? Dia yang paling curam. Si F-nya besar, delta X-nya kecil. Sekarang kita sholat juga, masih sholat ya, soal latihan. Nah, di sini ada gambar pegas katanya tuh ya, terus masanya 2 kg. Sebuah pegas itu diberi 2 kg seperti gambar berikut. Jika pegas mengalami pertambahan panjang 5 cm dan gravitasinya di bumi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensialnya berapa? Kita tahu ya, tadi itu energi potensial itu apa? Setengah kali gaya kali delta X, boleh ya? Jadi setengah F-nya itu berapa? F-nya itu boleh diganti dong, massa kali gravitasi. Massanya berapa? 2 kg, gravitasinya 10. Delta X perubahan panjangnya berapa? 0,05 meter ya, diubah dulu ke meter. Maka didapatkanlah energi potensialnya 0,5 Joule. Nah, itu dia contoh-contoh soal latihan yang berkaitan tentang energi potensial dan hukum Hooke ya. Nah, jadi begitulah penjelasan hukum Hooke dan energi potensial. Pokoknya energi potensial itu, gaya itu berbanding lurus dengan konstanta pegas dan perubahan panjang. Ya, energi potensial itu luas di bawah grafik gaya terhadap perubahan panjang, atau energi potensial itu boleh sama dengan apa? Setengah kali F kali perubahan panjang, atau setengah K kali delta X kuadrat ya. Semoga dimengerti ya penjelasan tentang hukum Hooke dan energi potensialnya. Sampai jumpa.